Bagaimana lebah menentukan ratu? Lebah madu hidup dalam koloni yang sangat hebat. Di pusat kehidupan koloni ada seekor ratu, satu-satunya individu yang bertugas bertelur. Tetapi bagaimana koloni menentukan siapa yang akan menjadi ratu? Proses ini bukan sekedar kebetulan, melainkan hasil interaksi biologi, kimia, dan perilaku yang kompleks. Dalam episode ini kita akan menelusuri bagaimana larva biasa bisa berubah menjadi ratu, bagaimana koloni memilih, dan apa dampaknya bagi kelangsungan hidup lebah. Semua lebah ratu berawal dari larva biasa. Perbedaannya terletak pada makanan. Larva yang dipilih untuk menjadi calon ratu diberi royal jelly, cairan kaya protein dan hormon yang dihasilkan oleh pekerja. Royal jelly memicu perkembangan organ reproduksi yang lebih besar dan umur yang lebih panjang. Tanpa royal jelly, larva hanya akan tumbuh menjadi pekerja biasa. Dengan kata lain, makanan menentukan nasib. Apakah seekor lebah akan menjadi pekerja biasa atau ratu yang memimpin koloni? Ketika koloni kehilangan ratu dan membutuhkan pengganti, lebah pekerja memilih beberapa larva untuk diberi royal jelly. Dari larva-larva ini, hanya satu yang akan bertahan. Setelah dewasa, calon ratu akan bertarung dengan ratu lain yang baru lahir. Pertarungan ini biasanya berakhir dengan satu pemenang, sementara yang kalah dibunuh atau diusir. Proses ini memastikan hanya ada satu ratu dominan dalam koloni, sehingga tidak terjadi konflik berkepanjangan. Ratu lebah tidak hanya bertelur, ia juga menghasilkan feromon ratu, sebuah zat kimia yang menyebar ke seluruh koloni. Feromon ini memberi sinyal kepada pekerja bahwa ratu sehat dan aktif, sekaligus menekan perkembangan ovarium pada pekerja. Dengan cara ini, ratu menjaga agar hanya dirinya yang berproduksi. Feromon ratu adalah kunci stabilitas. Tanpa sinyal ini, koloni bisa kacau karena pekerja mulai bertelur sendiri. Peneliti pernah menghapus ratu dari sarang untuk melihat apa yang terjadi. Hasilnya, dalam beberapa jam, lebah pekerja mulai gelisah dan segera memilih larva untuk diberi royal jelly. Dan dalam beberapa hari, calon ratu baru muncul. Ini menunjukkan betapa cepat dan efisien koloni merespon kehilangan pemimpin. Proses biologis dan sosial berjalan otomatis tanpa ada yang memberi instruksi. Pemilihan ratu lebah adalah contoh luar biasa dari bagaimana sistem sosial lebah bekerja. Dari makanan khusus hingga feromon pengendali, semua mekanisme ini memastikan kawanan agar tetap stabil. Bagi manusia, fenomena ini memberi pelajaran tentang bagaimana struktur sosial bisa muncul dari aturan sederhana dan sinyal kimia. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka konten seperti ini, subscribe untuk seri lengkap tentang serangga sosial
dan klik lonceng agar tidak ketinggalan episode berikutnya.